Bileam ini dimintai tolong oleh Balak Raja Moab. Untuk apa? Untuk mengutuk Israel. Begitu kurang lebih. Kemudian mengikuti perintahnya. Tetapi roh Allah itu hinggap di atasnya. Maka Bileam diubah. Bukan mengutuk, tapi malah memberkati. Padahal Bileam itu dibayar mahal. Tapi ternyata dia nyeleweng, tidak taat dengan perintah. Yesus ditanyai oleh imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Pertanyaannya adalah, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Sebenarnya dengan melihat banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus, jelas membuktikan bahwa Yesus itu manusia ilahi. Jadi yang ilahi yang datang dari atas itu membawa berkat. Ditunjukkan dengan banyak mujizat, menyembuhkan, membangkitkan, mengusir orang yang kerasukan setan, dan sebagainya. Kita masing-masing memiliki kuasa, memiliki kemampuan-kemampuan. Ini bukan untuk dikantongi diri sendiri, melainkan untuk dibagikan bagi sesama, untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, maka apa yang kita miliki itu menjadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun dalam keadaan utuh, tak ada kekurangan sesuatu. Kita mohon semoga perjalanan hidup kita sepanjang hari ini bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita masuki Ekaristi ini dengan lebih dulu mengakui segala kerapuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya iman, Engkau menerangi hati kami dengan harapan akan kedatangan Putra-Mu. Berkuasalah atas diri kami, agar kami layak menerima kehadirannya dalam Ekaristi ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka roh Allah menghinggapi mereka. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, inilah tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya. Inilah tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan.
Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya kuasa, kalau kuasanya itu dipertanyakan, dikutak-kutik, atau diusik, bisa jadi orang itu tersinggung. Dan lebih dari itu, dia bisa marah, bisa murka. Kuasa yang seperti ini rupanya bukan kuasa dari atas. Kuasa dari atas, dari Allah, itu membawa berkat. Bileam, dalam bacaan pertama tadi, kalau dibaca lengkap, Bileam itu disebut sebagai seorang yang berkeahlian melihat masa depan, peramal, melihat hal-hal yang gaib. Nah, Bileam ini dimintai tolong oleh Balak, Raja Moab. Untuk apa? Untuk mengutuk Israel. Bileam, tolong dong, kutuk itu Israel. Dia mengancam kerajaanku. Begitu kurang lebih. Balak kemudian mengikuti perintahnya, tetapi roh Allah itu hinggap di atasnya. Maka Bileam diubah, bukan mengutuk, tapi malah memberkati. Padahal Bileam itu dibayar mahal itu.
Tapi ternyata dia nyeleweng, tidak taat dengan perintah. Saudara yang terkasih, kita lihat Injil. Tadi kita mendengar bahwa Yesus ditanyai oleh imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Pertanyaannya adalah, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Sebenarnya dengan melihat banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus, jelas membuktikan bahwa Yesus itu manusia ilahi. Jadi yang ilahi yang datang dari atas itu membawa berkat, yakni ditunjukkan dengan banyak mujizat, menyembuhkan, membangkitkan, mengusir orang yang kerasukan setan, dan sebagainya. Saudaraku terkasih, kita masing-masing memiliki kuasa, memiliki kemampuan-kemampuan. Ini bukan untuk dikantongi diri sendiri, melainkan untuk dibagikan bagi sesama, untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, maka apa yang kita miliki itu menjadi berkat. Juga hidup kita hari ini bisa menjadi berkat bagi orang lain bila kita membuka bagi mereka semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang dari kami akan menjadi kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, bersihkan aku selangku dan sucilah aku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan dengan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkatilah roti dan anggur ini agar menjadi tubuh dan darah putramu, bekal perjalanan kami menuju kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Datanglah ya Tuhan, kunjungilah kami dengan damai-Mu, agar kami sebulat hati bersukacita di hadapan-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ekaristi yang kami rayakan ini membawa keselamatan bagi kami. Ajarilah kami mengasihi sesama kami sambil mengharapkan sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.